Ini terjadi di Indonesia sekarang. Ini karena kebijakan pejabat yang kalian pilih. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin, dan panjang umur perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, menambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini tentang ada beberapa pulau yang dicaplok oleh pihak swasta dan membuat orang asli Indonesia nggak bisa ke pulau itu, bahkan ada yang nggak bisa ke laut itu. Jadi sebenarnya ini kenapa gua ngangkat gini, gua cuma mau ngingetin buat rakyat Indonesia, kapan sih mau bersatu ngelawan mafia tanah nih, ngelawan pengkhianat bangsa mafia tanah yang kerja sama cukong buang itu. Ya, tuh. Nih ya, salah satunya nih, ada 2 video deh ya. Ini beredar luas di media TikTok. Kita lihat nih yang pertama nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar dulu, kaget volumenya belum gue kecilin. Iya. Waduh, bisa begitu ya. Kecilin dulu. Nih. Saya nggak ngerti. Masnya boleh kesini dulu nggak? Kita bicara. Oke, itu ada reporter naik di atas kapal. Saya nggak ngerti. Masnya bisa kesini, dia ngomong sama orang kapal di seberangnya. Ya, tuh lihat tuh. Saya tidak mengerti kenapa Mas mengikuti kapal kami. Saya tidak mengerti kenapa Mas mengikuti kapal kami. Udah kayak patroli, dia bikin sirine di kapalnya. Kita petugas di sini. Punya apa, Pak? Kita petugas di sini. Petugas. Kita petugas di sini. Petugas apa nih? Dari mana, Pak? Pantai Indah Kapuk. Ini tidak bebas. Jadi ini punya. Petugas Pantai Indah Kapuk, deket ya, Pik ya. Yang kemarin ada masalah katanya mau ngibarin bendera putih, merah putih nggak boleh ya. Nih mafia tanah, ayo rakyat bersatu. Kalau demo, gua saranin kalau demo jangan ke istana, jangan ke DPR gitu, ke rumahnya para oligarki. Tuh kalau mau demo, datengin rumah oligarkinya, gitu. Karena kalau lu ketemu sama aparat, sama pejabat, ya akhirnya kayak mereka nya tepuk tangan oligarkinya. Yang penting gua udah bayar, gua udah ini, kan gitu oligarki itu. Yang penting ada duit. Nih sekarang nih. Pantai Indah Kapuk lautnya. Nelayan mau kemanain lo?
sampai wilayah laut itu wilayahnya Pantai Indah Kapuk. Nelayan mau dikemanain bro? Nelayan mau dikemanain bro? Ayo lu. Nelayan mau kemanain? Loh, ini apa? Mendekat saja nggak boleh kamu. Mendekat saja aja nggak boleh. Ayo, rakyat masih nggak mau sadar. Itu kadang-kadang demonya ke DPR, ke istana. Udah, jangan sayang. Ngakak kali ya, kalau umpamanya aja nih, Pantai Indah Kapuk di demo. Ribuan buruh, ribuan rakyat, gemeter juga mereka kali ya. Kali, ya kan? Bisa nggak begitu ya? Kamu merampas hak nelayan kalau begitu. Ini yang dilakukan beberapa kali terus membunyikan sirine. Padahal ini adalah laut milik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita bebas. Rasain ini pejabat-pejabat yang kalian pilih akhirnya jadi begini nih, iya kan? Ya. Untuk kemudian mengarungi laut kita sendiri, tapi dikatakan tadi adalah keamanan dari pihak Pantai Indah Kapuk yang tidak memperbolehkan untuk kapal nelayan pun mendekat begitu. Nah, kapal nelayan nggak boleh mendekat. Pihak keamanan Pantai Indah Kapuk udah kayak negara sendiri ya? Hah? Nonton ini jujur panas gue. Kesian nelayan-nelayan itu ya. Kesian. Nah kapan gitu rakyatnya mau bersatu? Nih gara-gara Rempang nih ya. Mudah-mudahan rakyat bersatu. Rempang itu cuma salah satu ternyata, ya kan? Nih satu lagi video. Sekarang di Kalimantan. Kalau ini tadi deket ini. Pantai Indah Kapuk, Jakarta sini ya. Sekarang yang di Kalimantan nih kita lihat. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, 2 pulau di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur diduga telah dikuasai asing. Iya di Derawan. Gue pernah nyampe sono tuh. Dari Berau gue nyampe nih. Waktu itu gue lama di Kaltim. Memang bagus itu kepulauan itu. Tapi sekarang sudah dikuasai asing. Kita lihat lagi, lanjut. Akibat dikuasai asing, wisatawan lokal dilarang memasuki pulau. Wisatawan lokal dilarang memasuki pulau. Lu kebayang nggak kalau Rempang itu dikuasai asing full? Kita nggak. Aduh ya Allah. Inilah situasi saat wisatawan lokal yang berniat masuk ke pulau untuk berwisata. Namun seorang warga negara asing melarang wisatawan lokal ini memasuki pulau. Dilarang. Wisatawan asing melarang. Nggak boleh masuk pulau sini. Ya, orang asing loh. Orang asing yang melarang sayang. Mereka berani begitu karena apa? Aduh, kalau di daerah-daerah di Bengkal, perusahaan-perusahaan mereka di-backingi sama aparat, ya kan? Aparat yang jagain perusahaan. Aduh, rakyat, apa kabar rakyat Indonesia? Kalian sehat? Warga negara asing ini berdalih, setiap wisatawan yang memasuki pulau diwajibkan membayar biaya. Disuruh bayar. Iya, karena ini pulaunya dia gitu ya. Pulau udah dikuasai, siapa udah masuk bayar. Iya. Wah. Bisnisnya pejabat sekarang keren ya, jual beli pulau anjir. Iya, keren. Jika tidak bersedia membayar, maka wisatawan lokal hanya diperbolehkan berada di jembatan saja. Kalau nggak nggak bayar, cuma di jembatan aja lo, nggak boleh masuk. Iya. Oh keren lo ya. Apa kabar rakyat? Wisatawan lokal yang dilarang memasuki pulau pun mengaku kecewa. Iyalah kecewa. Pulau itu ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
yang mestinya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Tapi kok bisa begini? Ya mungkin pihak asingnya bisa ngomong begitu karena apa? Udah merasa membayar, udah merasa menguasai. Mau bilang apa lu? Masuk ke area mereka yang privasi. Seharusnya ini tidak boleh terjadi untuk ini masih wilayah NKRI itu. Ini jelas NKRI, Bu. Kalau wilayah NKRI, mana tuh yang teriak-teriak NKRI harga mati tuh? Mana? Seandainya tadi di luar dari Pulau Jawa, ini kan di tengah. Ya, itu kan di tengah. Ini perbatasan masih jauh kok. Masih ada barang-barang privasi seperti ini. Sementara mereka, ketika kita ke negara mereka, tidak ada hal-hal privasi yang di sini. Apakah uang bisa membeli negara ini? Nah, apakah uang bisa membeli negara ini? Bisa ternyata ya. Pulau udah dikuasai. Yang ini di PIK, yang ini di Kalimantan. Ini di PIK, ini di Kalimantan. Iya. Ayo. Apa kabar rakyat? Percayaan apa yang negara berikan untuk kita menjaga negara ini kalau negara sendiri mau menjual belikan dan memberikan izin untuk menjaga privasi mereka? Pulau Ini terjadi di Indonesia sekarang. Ini karena kebijakan pejabat yang kalian pilih. Makanya kalau pejabat-pejabat itu ini kan 5 tahun nih, 5 tahunan nih, siklus 5 tahunan nih janji-janji, oh demi rakyat demi ini. No, mamam. Yang bernama Virgin Coco dan Pulau Nunukan Island biasa disebut penduduk setempat bernama Pulau Bakungan besar dan kecil. Pulau Bakungan, ya dekat sama Derawan itu. Pulau Derawan, keren loh Derawan itu, tempat mancing. Keren itu, gue pernah nyampe. Ada bagian pantai yang bening banget. Ikannya gede-gede Derawan tuh. Iya, gue suka mancing soalnya. Pulau yang berjarak 2 jam perjalanan laut dari Pulau Derawan ini diduga telah dikuasai warga negara asing berkebangsaan Jerman. Warga negara asing berkebangsaan Jerman. Bagus, Cina udah, Jerman. Aduh, dipikir mau jadi apa nih bangsa? Aduh, udah ya guys, gitu aja. Jadi konten kita nih, ini gue cuma mau ngasih tahu buat seluruh rakyat Indonesia bahwasannya yang terjadi sekarang ya seperti ini kenyataannya. Ini akibat kebijakan pejabat yang kalian pilih. Kalian kenapa bisa memilih mereka? Karena pasti kalian dijanji-janjikan. Ya, ini para pejabat-pejabat kita ini yang duduk sekarang, semuanya baik yang menepati atau tidak, niat atau tidak, mereka adalah orang-orang yang menjanjikan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang bacotnya supaya dipilih itu menjanjikan, baik menjanjikan kesejahteraan, baik kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan apa, semuanya. Bahkan ada yang bilang mau BPJS gratis, percaya dah lu, begitu terjadi, kalian pilih mereka. Ini yang terjadi di PIK sama di daerah Derawan. Yang lain gimana? Nah, terus gimana be? Ini kuncinya cuma satu, rakyat bersatu. Kalau kalian nggak bisa ngelawan pemerintahnya karena pemerintahnya di backing aparat, ya oligarkinya lah. Oligarkinya, rakyat harus bersatu lawan oligarki ini. Tapi kayaknya rakyat emang susah bersatu sih ya. Nanti habis gini lupa lagi nih, ini pemilu lupa lagi sama janji-janji. Wah, terima deh itu beras, lu terima, apa lu terima. Ya udahlah, itu yang terjadi sayang. Oke, gue Babe Aldo pamit dulu. Minta maaf kalau ada salah, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mau percaya sama pejabat-pejabat? Masih. Ya serah lu, rasain. NKRI harga mati. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh.
Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada brotowali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.